Jika berbicara tentang mobil off-road, khususnya bagi pencinta otomotif, pasti langsung terbayang tentang mobil 4x4 yang terkesan maskulin ini. Hal tersebut tentu tidak salah. Pasalnya mobil asal Amerika ini memang terkenal sebagai kendaraan tangguh untuk melibas jalanan berbatu dan berlumpur yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan lain. Tetapi tahukah kalian, jika Jeep yang dibuat sekitar tahun 1940-an ini pernah diproduksi oleh 3 pabrikan yang berbeda yang digunakan dalam teater Perang Dunia Kedua. Selama masa perang tersebut, mobil ini terkenal dengan nama Willys. Sedangkan kata Jeep sebenarnya merupakan penyebutan atau akronim dari huruf GP atau General Purpose. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah awal Jeep dimulai tepatnya pada Juni 1940. Kala itu, Angkatan Darat Amerika Serikat meminta semua pabrikan mobil yang ada di sana untuk membuatkan kendaraan perang yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhan Angkatan Darat yang mampu untuk dioperasikan di medan pertempuran. Namun banyak pabrikan otomotif Amerika yang cenderung skeptis dan menanggapinya secara tidak serius. Dan dari banyaknya pabrikan otomotif yang diminta, pada akhirnya hanya 3 pabrikan yang menerima permintaan itu, yakni American Bantam, Willys Overland, dan Ford. Untuk awal proses rancangan dikerjakan oleh Harold Chris sebagai Chief Engineer Bantam, di mana ia berkolaborasi dengan desainer Carl Probst untuk merancang desain awal dari mobil ini lengkap dengan cetak birunya, dan selesai dikerjakan pada tanggal 23 September 1940 di Butler, Pennsylvania. Prototipenya sendiri diberi nama sebagai BRC atau Bantam Reconnaissance Car. Setelah itu, prototip BRC dibawa ke pusat pengujian kendaraan Angkatan Darat di Camp Holabird, Maryland. Hasil dari pengujian tersebut menyatakan bahwa ia memenuhi kriteria sebagai kendaraan angkut Angkatan Darat Amerika dan dikenal dengan julukan Blitz Buggy. Namun saat itu, American Bantam tidak memiliki kapasitas produksi atau sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi skala produksi yang dibutuhkan oleh Departemen Militer Amerika. Sehingga pihak militer mendorong 2 pabrikan yang lain, yakni Willys dan Ford, untuk segera menyelesaikan prototip buatan mereka dengan mempelajari desain dari BRC yang sudah dibuat. Pihak Bantam pun tidak mempermasalahkan hal ini karena mereka juga mengalami masalah keuangan, sehingga tidak ada pilihan lain selain mempersilahkan desainnya dikembangkan oleh pihak lain agar mobil ini segera dapat diproduksi. Tak lama setelah itu, yakni tepatnya pada November 1940, Willys menyelesaikan prototipnya yang bernama Quad, disusul oleh Ford dengan menyelesaikan prototipnya yang bernama Pygmy. Pada saat itu, militer Amerika sudah tidak sabar untuk segera memproduksi mobil ini karena adanya desakan dari pihak sekutu seperti Inggris, Prancis, dan Soviet yang juga menanti untuk memperoleh Blitz Buggy yang terbaru. Sehingga setelah ketiga mobil tersebut dinyatakan lolos uji, ia langsung dipesan sebanyak 1.500 unit per pabrikan untuk memenuhi kebutuhan di Amerika dan juga diekspor ke negara sekutu. Kemudian setelah proses praproduksi tahap awal, setiap kendaraan tersebut memperoleh pengembangan dan nama baru. Salah satunya milik Bantam yang berubah nama menjadi BRC-40, di mana ia mulai diproduksi pada tanggal 31 Maret hingga 6 Desember 1941 dengan total sebanyak 2.605 unit. Jumlah tersebut naik drastis karena pihak Inggris dan Soviet di bawah program Lend-Lease menginginkan lebih banyak unit BRC-40. Hal ini karena BRC-40 adalah yang paling ringan dan gesit di antara 2 pabrikan yang lain. Namun pihak Bantam tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, sehingga kontrak produksi juga diberikan kepada Willys dan juga Ford. Willys menanggapi permintaan tersebut dengan melakukan banyak perubahan pada Quad miliknya, sehingga mampu memproduksi sebanyak 1.555 unit yang diberi nama sebagai MA dan sebagian besar dikirim ke Uni Soviet. Untuk pabrikan Ford sendiri juga tidak mau kalah dan memproduksi versi miliknya yang bernama GP sebanyak 4.458, serta tercatat menjadi unit yang paling banyak dibangun dari model prastandar dan menjadi mobil pertama yang diterjunkan ke medan perang oleh militer Amerika.
Desain keseluruhan dan kualitas konstruksi pabrikan Ford sendiri juga memiliki keunggulan dibandingkan versi milik Benton dan Willys. Pada akhirnya, hampir semua mobil BRC buatan Benton dan MA buatan Willys dikirim untuk digunakan Inggris dan Soviet, sedangkan sebagian besar buatan Ford ditingkatkan menjadi GPW dan digunakan oleh militer Amerika. Selama masa perang, mobil ini terkenal dengan nama Willys pada semua pabrikan. Namun nama Willys Jeep yang sekarang lebih populer sebenarnya adalah akronim atau penyebutan huruf GP dan menyederhanakan menjadi Jeep. Di masa itu, mobil-mobil pabrikan memang kerap memiliki beragam sebutan. Setelah itu, Jeep terus dikembangkan dan diproduksi dengan berbagai varian dan nama baru, khususnya saat pabrikan Willys memenangkan kontrak sebagai produsen utama dan memproduksi varian MP. Sekitar tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua berakhir, secara total ia telah diproduksi sebanyak 600.000 unit lebih dari 3 pabrikan. Untuk spesifikasinya sendiri, cenderung sama antara versi MP dan GPW. Ia mampu menampung 3 orang penumpang dan memiliki massa seberat 1.113 kg saat bahan bakar terisi penuh, dengan dimensi panjang 3,36 meter, lebar 1,57 meter, dan tinggi 1,32 meter. Sementara ground clearance-nya adalah 22 cm. Pada bagian dapur pacu, ia menggunakan mesin Willys L134 inline 4 silinder yang biasa disebut Go Devil. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 54 horsepower yang mampu dikeber hingga kecepatan maksimum 105 km per jam. Dengan bahan bakar sebanyak 56,8 liter yang dibawanya, mobil ini memiliki jarak operasional sejauh 483 km. Sekitar tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, produksi dari mobil-mobil ini tetap berlanjut sebagai mobil sipil dan berubah nama dari Willys MP menjadi Willys CG2A yang akhirnya digunakan sebagai kendaraan para petani di Amerika Serikat. CG sendiri merupakan singkatan dari Civilian Jeep. Setelah itu, pada tahun 1953, perusahaan Willys Overland dijual ke Kaiser Motor dan produksi mobil-mobilnya juga diambil alih. Perubahan nama pun terjadi lagi. Mobil yang sebelumnya bernama Willys Jeep akhirnya resmi hanya menyisakan nama Jeep saja. Berlanjut di tahun 1970, merek Jeep ini kembali dijual ke American Motor Corporation. Setelah itu, Jeep diakuisisi oleh Renault. Kemudian di tahun 1987, Jeep akhirnya bergabung dengan Chrysler. Saking terkenalnya mobil-mobil ini, membuat beberapa produsen otomotif lainnya juga ingin membuat mobil dengan desain serupa, terutama pada bagian grill depannya.